Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan Kang Firman Lesmana, Ketua Apednas Kabupaten Bandung. Untuk sebelum wawancara, kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Sekarang makin bertambah, sudah 162 korban dan itu hampir mayoritas anak-anak. Sekitar 13.000 pengungsi dan 3.000 sekian rumah ternyata hancur dan getarannya juga sampai ke wilayah kita. Semoga saudara-saudara kita yang di Cianjur diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali dari rekan-rekan sahabat podcast Lengkong Bagja Channel ini bisa ikut berdonasi nanti bisa dengan Karang Taruna dan Majelis Talim Babu Salam Desa Lengkong. Turut berduka cita, mudah-mudahan yang terkena musibah disehatkan kembali dan yang meninggal diterima iman dan Islamnya. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Hatur nuhun Kang Firman Lesmana. Semenjak kapan Kang Firman tuh jadi BPD itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hatur nuhun Pak Kades Lengkong dulur sim kuring karesan silaturahmi ka Bojong Soang tepang sareng mantena sakantenan tiasa ngobrol di broadcast Bagja Channel Desa Lengkong luar biasa. Alhamdulillah saya menjadi BPD itu dari tahun 2018 sampai 2024. Nah, kebetulan saya menjadi ketua Asosiasi BPD Nasional Apednas Kabupaten Bandung itu hasil musyawarah daerah tahun 2020 di penghujung tahun, yang kebetulan Kang Agus ini selain sekarang menjadi kepala desa, beliau juga pernah menjadi pengurus Asosiasi BPD Nasional Apednas Kabupaten Bandung. Saya yakin beliau juga banyak pengalaman yang dapat dia sampaikan kaitan dengan dinamika ber-BPD-an. Jadi BPD ya luar biasa lah. BPD itu sebagai mitra strategis pemerintah desa. Kasar nama BPD mah sama kalau dianalogikan itu legislatornya, tapi yang persoalan klasiknya beda isi saku. Itu menjadi dinamika hari ini. Sebetulnya kita pernah bersama-sama di KBPD-an tahun 2000, kalau nggak salah kena telatnya waktu itu sekitar di 2014 kalau nggak salah tuh. Menjelang Bupati, kalau Bupati waktu itu 2015. Jadi kita menjelang, kita sama-sama pernah di BPD dan saya juga begitu mengenal secara KBPD-an dengan sosok Kang Firman Lesmana. Dan tidak disangka ini menjadi ketua BPD. Dan saya melihat bahwa Pak Kang Firman hari ini BPD ini begitu inovatif. Dari mulai seragam, ada kesamaan dari mulai tingkatan desa sampai dengan tingkatan kabupaten. Dan ada hal yang paling menarik itu ada Serikandi BPD. Dari mana idenya di Serikandi BPD ini? Sesuai amanat Permendagri 110 2016 bahwa BPD itu harus ada unsur keterwakilan BPD perempuan minimal 30%, dan alhamdulillah di setiap desa dari 9 orang itu minimal 1 sampai 2 orang ada BPD. Mereka itu memiliki posisi yang sama selaku anggota BPD, hak dan kewajibannya. Akan tetapi selama ini rekan-rekan keterwakilan BPD perempuan ini belum berani bereksplorasi. Ya mungkin biasa karena malu tidak punya balad, karena malu tidak punya teman dan lain sebagainya. Ternyata ketika kita kumpulkan mereka itu ya luar biasa. Di WA grup Serikandi BPD Kabupaten Bandung saja itu sudah lebih dari 200 orang. Ini menandakan mereka luar biasa memiliki potensi. Dan ide awalnya
mereka itu memiliki potensi yang sama, ya dari ngopi bareng, diskusi bareng dan lain sebagainya. Dan hari ini memiliki ya kekuatan yang luar biasa, bahwa unsur keterwakilan BPD perempuan itu kita sebut dengan Sri Kandi BPD. Dan kaitan dengan baju merah putih ini, kebetulan saya juga ini lagi pakai. Ini adalah baju resmi Asosiasi BPD Nasional Apetnas. Kenapa kami inisiasi untuk memakai baju ini? Seperti kegiatan tadi, kalau seandainya tidak merah putih, ketika bayang atau Pak Kades, eta kalau suatu kegiatan yang segmennya BPD Ada konotasi partai. aya nu make baju biru, aya nu make baju hejo, baju koneng, baju berem. Itu dari konotasi partai, konotasi warna baju. Kalau dari merek ban, aya anu Eger, aya anu wah ini itu, aya wae nu beli di pasar baru itu. Kan kelihatannya itu tidak memperlihatkan satu kekuatan, satu kebersamaan. Tetapi dengan ide kita memakai baju bersama, ya alhamdulillah ini luar biasa. Dari 270 desa di Kabupaten Bandung, sudah 85% memakai seragam merah putih semua se-Kabupaten Bandung. Ini luar biasa. Kalau di total 270 dikali 9, total anggota BPD ada berapa? Anggota BPD di Kabupaten Bandung itu ada 1989 anggota BPD. 30% perempuannya. 30% perempuan, tetapi masih ada juga di di beberapa desa yang tidak ada perempuan. Mudah-mudahan di nanti 2024 ketika BPD priorisasi yang baru lagi, rekan-rekan keterwakilan BPD perempuan harus ada di semua desa di Kabupaten Bandung. Inilah Kang Firman ini di luar prediksi saya, karena yang saya kenal itu hanya sosok oportunis, punten nih Kang Firman. Tapi hari ini ketika memegang sebuah tampuk pimpinan begitu luar biasa, yang saya dulu di BPD nggak seperti ini. Ini perkembangan kemajuan BPD-nya, termasuk Sri Kandi yang selama ini BPD itu selalu termarginalkan. Kaum perempuan ini tidak punya aspirasi, tidak punya apa, hanya sebagai pelengkap saja dari regulasi itu sendiri. Tapi hari ini tampil, ini yang luar biasa. Kang Firman, selain sekarang kan dari dulu tuh selalu menjadi persoalan bahwa penyelarasan BPD itu kadang-kadang di setiap desa itu berbeda. Tapi hari ini saya lihat Kang Firman ini roadshow ke setiap kecamatan dan alhamdulillah memperjuangkan anggaran melalui Bangub, dapat 2 juta setiap desa, dan itu dijadikan sebuah di sebuah bintek, menjadikan sebuah bintek di setiap kecamatan yang dikelola oleh Asosiasi BPD tingkat kecamatan. Bagaimana perjalanan untuk memperjuangkan itu? Itu cukup di tingkatan kabupaten apa harus berkomunikasi dengan tingkatan provinsi juga? Ya, alhamdulillah melalui wadah berhimpun BPD yang disebut dengan Asosiasi BPD, yang sekarang itu disebut Apetnas, karena salah satu syaratnya itu diakui oleh pemerintah harus berlegal formal. Asosiasi BPD itu berubah nama menjadi Asosiasi BPD Nasional karena Asosiasi BPD Nasional Apetnas itu sudah memiliki legal formal dari pemerintah. Jadi Apetnas itu ada di tiap tingkatan. Di tingkat nasional ada Dewan Pimpinan Pusat, di tingkat provinsi ada Dewan Pimpinan Daerah, di tingkat kabupaten ada Dewan Pimpinan Cabang, dan di tingkat kecamatan ada Pimpinan Anak Cabang. Nah, dari setiap tingkatan itu 2020 akhir Asosiasi BPD se-Jawa Barat bersilaturahmi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Di situ kita berdiskusi melalui dinamika yang luar biasa, dan setelah itu salah satu rekomendasinya itu harus bertemu dengan pemegang kebijakan, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat. Dan syukur alhamdulillah Pak Kadis PMD Jawa Barat waktu itu masih Pak Diki Saromi kalau nggak salah, difasilitasi dengan Gubernur Jawa Barat. Ya, salah satu output yaitu adalah kita diberi
anggaran dari bantuan provinsi yang dititipkan di pemerintah desa ke operasional, dan salah satunya untuk kegiatan peningkatan kapasitas BPD. Tentu ini sebuah perjuangan yang luar biasa, dan tentu melalui wadah berhimpun BPD ini yang disebut Apetnas, kita memiliki komitmen bersama untuk bagaimana kita ikut terlibat membantu pemerintah dan ikut terlibat mensejahterakan masyarakat melalui pemerintah desa dengan jargon berdesa bersama BPD. Itu se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Jadi dengan hari ini itu keuangannya tidak hanya lokusnya hanya Kabupaten Bandung saja, tidak, tapi dengan untuk provinsi Jawa Barat. Ini luar biasa ini. Jadi memang hal-hal yang tidak terprediksi ini terrealisasi hari ini. Kang Firman, sekarang tuh masih di Ketua BPD Ketapang, ya. Di desa apa tuh? Desa Pangauban, Kecamatan Ketapang. Desa Pangauban di Kecamatan Ketapang. Periode terakhir berarti? Periode kedua. Iya terakhir kan. BPD itu boleh 3 periode. Oh boleh 3 periode. Sekarang BPD. Berarti kalau di asosiasi rencana mau dilanjut juga di asosiasi. Walau bisawab. Tapi kalau dengan gayanya beliau ini keliling-keliling, ini kayaknya nyalon nih. Tapi ini Pak Bupati ini harus diperhatikan juga. Karena beliau ini di luar nalar kita bersama bahwa pemahaman bahwa Firman gitu kan. Tapi hari ini bisa melihatkan ke kami, khususnya kami nih. Saya juga mantan BPD kan Pak. Waktu barang-barang itu sangat begitu terasa ketika informasi-informasi itu tertinggal, sehingga untuk mendapatkan kebersamaan itu hanya bisa ketika bintek yang diadakan oleh kabupaten baru kita ngobrol kalau di desa ini seperti apa, desa ini seperti apa. Tapi hari ini Kang Firman roadshow hampir rata-rata se Kabupaten Bandung itu sinergitas antara pemerintah desa dan BPD ini begitu luar biasa. Jadi ini harus diapresiasi karena tiba heula oge BPD itu singkatannya beda. Jadi bukan Badan Permusyawaratan Desa, tapi Batur Pasea Desa. Nah ini ditepis oleh beliau ini. Kang, apa sih pengalaman yang sebelumnya ketika zaman Pak Acep Ana, sekarang dengan ini, apa ada yang beda, seperti apa yang dirasakan? Tentu karena BPD dari dulu sampai sekarang regulasinya juga tidak berbeda, sama-sama saja. Yang membedakan itu hanya beberapa dari konteks bagaimana kita memposisikan wadah berhimpun BPD dalam ini asosiasi BPD. Sebelum saya ke situ, dalam kesempatan yang baik dan bahagia ini melalui podcast Lengkong Bagja Channel. Broadcast Lengkong Bagja Channel yang mudah-mudahan terdengar sama Pak Bupati Bandung. Beliau adalah senior saya, guru saya seperti ini karena banyak arahan dan bimbingan dari beliau semenjak beliau muda dan saya masih anak-anak gitu. Jadi bahwa BPD itu tadi disinggung ke Pak Kades memiliki analogi Batur Pasea Desa. Dan memang dinamika seperti itu ada terjadi di rata-rata semua desa. Tidak semua desa lah, hampir itu di setiap desa ada dinamika seperti itu. Akan tetapi melalui konsep saya itu bahwa bagaimana berdesa bersama BPD, membangun sinergisitas itu adalah salah satu hal yang paling utama dan hal yang penting dalam rangka membangun desa. Maka kami gelorakan sinergisitas. Nah, jadi melalui pemahaman bersama bahwa tugas pokok fungsi BPD itu disimpulkan ada 3 hal besar. Pertama, membuat peraturan desa bersama kepala desa. Yang kedua, menampung dan menyerukan aspirasi masyarakat di desanya. Dan yang ketiga, mengawasi jalannya pemerintah desa, mengawasi kinerja kepala desa. Ini yang saya selalu garis bawahi, konteks mengawasi, bahwa pengawasan dalam hal ini BPD kepada kepala desa bukan sebagai penyidik dan bukan penyelidik, tetapi lebih kepada kemitraan dan pembinaan. Jadi bagaimana merubah mindset
kawan-kawan BPD, dan syukur alhamdulillah melalui konsep sinergisitas tadi disampaikan oleh Pak Kades roadshow bagaimana kita mencerdaskan kawan-kawan BPD, ya alhamdulillah semua sekarang satu pandangan, satu pemikiran bahwa BPD dengan kepala desa itu harus seia sekata membangun desanya untuk dan mensejahterakan warganya. Adapun perbedaan pandangan, pemikiran itu hal dinamika biasa, tidak perlu diperuncing, tidak perlu diperbesar. Anu gede urang leutikeun, anu leutik urang leungitkeun. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya pikir bahwa keberadaan kami asosiasi BPD ini bagaimana memberikan kontribusi tidak hanya untuk BPD saja, tetapi untuk masyarakat umum. Dalam hal ini bagaimana BPD ikut terlibat membuat sebuah kebijakan. Mudah-mudahan ketika kami membangun menggelorakan sinergisitas ini mudah-mudahan ini diekspos oleh kepala desa se-Kabupaten Bandung bahkan se-Indonesia bahwa lamun aya milik mah jeung aya rezeki apa leuwih sautak saeutik kepala desa atuh ajak dahar BPD meureun beh dituna dibere keur nambahan bensin jeung kuota selesai. Jadi ya, bagaimana kita juga cara mengkomunikasikan. Jadi lebih baik, lebih indah itu adalah komunikasi informal. Tidak perlu kaku, tidak perlu menyurat secara formal, tidak perlu melalui rapat paripurna yang luar biasa. Wah ini bari ngopi bareng bari tuang bareng ngaliwat. Itu akan lebih baik dan indah. Dan tentu semangat kita adalah semangat membangun kebersamaan. Ini 270 desa sudah terkeliling semua. Alhamdulillah dari 31 kecamatan 270 desa ini sudah semua kita selama tahun 2020 akhir 2021 awal sampai 2022 di penghujung tahun ini 2 tahun itu 31 kecamatan sudah kita injakan kaki kita pengurus Apetnas Kabupaten di 31 kecamatan dan 270 desa. Tidak semua kita menginjak ke desanya, tetapi kita cukup di kecamatan, rekan-rekan BPD tiap desa kita undang, kita pusatkan di salah satu tempat di kecamatan tersebut, di kecamatan masing-masing. Sampai 31 mah sudah semua. Sudah semua alhamdulillah. Ini terakhir berarti Kecamatan Bojongsoang. Untuk kegiatan peningkatan kapasitas BPD tahun 2022, Bojongsoang ini kecamatan yang ke-23. Tapi alhamdulillah selain kegiatan peningkatan kapasitas BPD juga ada kegiatan-kegiatan baik itu formal maupun non formal. Kalau informal ada acara ngaliwat bareng, ngopi bareng, diskusi bareng. Ada juga kegiatan ada yang luar biasa di salah satu kecamatan Apetnas dan Apdesi menyelenggarakan kegiatan olahraga seperti pekan olahraga kecamatan yang diinisiasi oleh Apetnas dan Apdesi di kecamatan Rancayakek. Nah, ini yang luar biasa bagaimana mereka membangun sinergisitas kebersamaan. Jadi tidak hanya fokus dan lokus terhadap bagaimana pengembangan desa ini itu dan sebagainya, tetapi ada juga kegiatan-kegiatan yang bersifat informal, ya olahraga dan lain sebagainya seperti itu. Selain Rancayakek yang punya inovasi berinteraksi antara kepala desa dan BPD di mana aja? Di Kecamatan Katapang, alhamdulillah rekan-rekan kepala desa dan BPD bisa ngojay bareng ke Panganaran. Nah ini yang luar biasa. Dan saya yakinlah di semua kecamatan itu tinggal membutuhkan supporting. Dari nugaduh kewenangan yang nugaduh artos memberi kepala desa gitu. Tetapi dalam hal ini kalaupun kita membuat sebuah program, sebuah kegiatan yang tentu harus bisa dipertanggungjawabkan. Outputnya adalah untuk bagaimana outputnya adalah untuk bagaimana mensejahterakan warga desanya. Tapi outputnya ke sana ya. Kang, dari banyak sekian keliling dan segala macamnya, apa sih yang sampai hari ini yang menjadi kendala, baik itu kendala dari Apetnas itu sendiri ataupun dengan OPD yang lain, apa sih menjadi kendala? Alhamdulillah sampai saat ini kami jajaran pengurus Asosiasi BPD Nasional Apetnas Kabupaten Bandung
mendapatkan support luar biasa dari pemerintah Kabupaten Bandung. Dalam hal ini Pak Bupati dan Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta jajaran samping kita, rekan-rekan Abdesi, para sekdes yang memiliki komunitas PPDI dan stakeholder lainnya. Ini yang luar biasa. Tentu hambatan-hambatan yang kita lakukan itu tentu kaitan dengan operasional kegiatan, tetapi dalam hal ini selama ini kami walaupun dengan keterbatasan anggaran ini itu dan sebagainya, rekan-rekan BPD khususnya pengurus Apetnas tidak pernah mengeluh dalam konteks ini untuk bagaimana kita membangun silaturahmi, itu intinya. Ketua, tapi saya hari ini melihat sosok ketua itu hari ini ya, tapi ini individu kan, seolah-olah normatif gitu. Jadi tidak bukan Firman Lesmana yang sesungguhnya gitu. Ketika menyampaikan begitu sopan dan segala macamnya gitu kan. Ketika diminta apa ada otokritik nggak begitu terima kasih dan segala macamnya. Jadi jangan-jangan hanya di belakang saja mengkritik ini. Jadi kieu Pak Kades, sebenarnya usia itu sangat mempengaruhi. Beda Firman hari ini dengan Firman 10 tahun yang lalu ketika menjadi aktivis muda, baik itu di KNPI, di Pemuda Pancasila, di ini itu dan sebagainya. Tentu hari ini kita harus lebih bijak melihat sebuah persoalan. Tidak bisa kita hanya dengan emosional, kita harus rasional. Tidak boleh kita mengedepankan gerakan-gerakan yang tentu di luar batas. Prinsipnya ayeuna mah hayang ngalobaan duluran ayeuna mah Pak Kades, itu yang lebih utama bagi saya gitu. Pan Pak Kades ayeuna pan silaturahmi ka di Bojong Soang diajak kopi ku Pak Kades. Nah, tentu ini adalah output dari silaturahmi yang baik, dan saya yakin bahwa semua rekan-rekan khususnya BPD Kabupaten Bandung nggak apa-apa dibuka saja di sini. Masalahnya masa kedik tak ke Pak Bupati, ira aja tunjangan BPD naik. Nah, itu menjadi persoalan yang klasik ya teh. Tetapi saya selalu penetrasi ke rekan-rekan ya, kita berhak memperjuangkan, menyampaikan, tetapi menyampaikan pendapatnya itu tidak boleh dengan hal-hal yang bersifat konstruktif lah, diekspos di media tapi sosial. Tapi itu sudah tersampaikan ke beliau. Ya, secara informal sudah. Ya, secara apa informal. Kendalanya sampaikan ke beliau? Apakah beliaunya yang berpersoalan ataupun OPD-OPD yang dibawa? Ya, mungkin saya melihat secara objektif karena keterbatasan anggaran di APBD mungkin saja. Tetapi saya yakin lah Pak Bupati akan membuat kebijakan yang luar biasa untuk pemerintahan desa. Karena pemerintahan desa itu tidak hanya kepala desa dan perangkat desa saja, tapi BPD juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari domain pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 2014. 2023 saya yakin Pak Bupati akan menaikkan tunjangan BPD. Jadi saya yakin rekan-rekan BPD Kabupaten Bandung juga akan lebih bedas dalam rangka ikut terlibat mengawal dan mensupport kebijakan Pak Bupati Bandung ini. Harus bedas. Wajib bedas, Pak Kades. Tapi ini ada laun nanti gini kan ngomongnya bedas, nah, jadi udah tarik kita bedas kan gitu atau. Wajib, sebab bedas mah akronim, bangkit, edukatif, dinamis, agamis, sejahtera. Jadi tuh kudu bedas, tapi hatena teu bedas, patajaya jeung bedas, nah itu. Jadi saya yakin rekan-rekan BPD Kabupaten Bandung memiliki komitmen bersama, ikut terlibat mendukung program Pak Bupati Bandung. Itu kata kuncinya. Ini baru nih Kang Firman. Tapi nya kudu dipancing heula wae kan. ada hal-hal mah aneh gitu kudu dipancing wae, tong dipancing kan gitu. Saya yakin nih dengan sosok beliau hari ini tidak sedikit lamaran yang datang untuk membantu salah satu di ini pribadinya. Jadi jangan lihat bahwa Kang Firman itu seorang Apednasnya, tapi kita melihat pribadinya. Saya yakin banyak yang datang melamar untuk ya terkait masalah politik dan segala macamnya. Ada itu. Tentu kita harus konsekuen bahwa BPD itu
tidak boleh berpolitik praktis. Kalaupun ada keberpihakan ini itu dan sebagainya, ya tidak eloklah disampaikan di forum ini. Yang jelas tentu bahwa posisi Apetnas harus memiliki posisi tawar yang luar biasa, outputnya untuk kesejahteraan rekan-rekan BPD se-Kabupaten Bandung. Tong hilap. Lamun katakdirkeun. Da segala sesuatu kan gue dibaca. Apetnas itu kendaraan anak dan tidak boleh berpolitik praktis, betul Apetnas. Tapi kalau pribadinya itu sah-sah saja. Ketika ayeuna geulis manyan tadi kawinkeun atuh anu geulis dar nanti heula kan ngomongkeun teh ketua hatur nuhun tos sampaikeun ka dieu sarta can ditutup panginten abdi hoyong nyuwunkeun harapan ketua bagaimana BPD ke depan, bagaimana Kabupaten Bandung ke depan supaya tambah bedas sesuai dengan jagronnya Pak Bupati. Apa yang akan silakan disampaikan ketua. Alhamdulillah saya hari ini bisa bersilaturahmi dengan dulur-dulur semua melalui broadcast Lengkong Bagja Channel. Broadcast Lengkong Bagja Channel ini milik pemerintah desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Dan yang lebih apresiasi bagi saya bahwa beliau ini sebelum menjadi kepala desa adalah ketua BPD di Desa Lengkong, menjadi pengurus Apetnas Kabupaten Bandung. Ya tentu beliau akan tahu persis kondisi seutuhnya BPD karena beliau juga pernah menjadi BPD sebelumnya. Alhamdulillah kita bisa berinteraksi hari ini. Tentu harapan kami khusus untuk rekan-rekan BPD, mari kita bangun ukhuwah, tali duduluran, tali silaturahmi di antara kita bersama, antara BPD dengan BPD, antara BPD dengan pemerintah desa, antara BPD dengan lembaga lain, baik itu dengan unsur kecamatan, unsur OPD di pemerintah Kabupaten Bandung dan yang lainnya. Tentu tadi ada adagium bahwa BPD itu mitra strategis pemerintah desa. BPD lain batur pasya desa. Kami yakin dulur-dulur kami BPD Kabupaten Bandung memiliki komitmen bersama bahwa bagaimana BPD itu ikut terlibat membangun desanya. Dan di forum ini juga saya ingin menyuarakan suara rekan-rekan BPD Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan Bapak Bupati Bandung bisa membuat sebuah kebijakan di forum terbuka ini. Kami sampaikan bahwa semoga di tahun 2023 tunjangan BPD naik. Dan satu hal, ya Pak Kades, ya rame BPD, aya WA Group, aya BPD sakabupaten kaitan dengan BPJS. Dari Linmas aya BPJS, RT aya, RW aya, BPD. Ya. Tentu kami yakin BPD juga akan menjadi perhatian yang luar biasa dari Pak Bupati Bandung. Ngan acan merenang gitu. Mudah-mudahan di tahun 2023 selain tunjangan BPD dievaluasi, mudah-mudahan dinaikkan, dan kaitan dengan BPJS juga mudah-mudahan menjadi perhatian Bapak Bupati. Kami BPD Kabupaten Bandung tentu sepenuhnya mendukung Pak Bupati dengan program-program bedasnya yang luar biasa. Itu saja mungkin harapan dan kami kepada rekan-rekan BPD, dan harapan disampaikan juga kepada Bapak Bupati Bandung sebagai pembina utama Asosiasi BPD, sebagai wadah berhimpun BPD, salah satu lembaga yang memiliki legal formal diakui oleh pemerintah. Hatur nuhun Kang Firman, Pak Bupati tos didugikeun panginten. Tapi insyaallah pami BPD katawis nama begitu terbuka, dari sisi anggaran juga begitu terbuka. Tinggal daftar ke BPJS ngan meureun ke insentifna yang dikurangan tapi OP-na da tetep panginten diskusi dengan pemerintah desa. Hatur nuhun Pak Ketua. Mudah-mudahan cita-cita Pak Ketua anu hoyong ngeuyeupkeun antara pemerintah desa menjadi bagian membangun desa melalui konteks ke BPD-an, dan ini
insya Allah terrealisasi. Tong hilap mungkin 2024 kalau anjeunna nyalonkeun deui di Apednas, tapi orang doakeun ulah di Apednas sungkul kudu pindah kanu pemegang kebijakan yang lainnya, biar tapi tetap identitas ke-BPD-annya itu tidak luntur. Saya yakin kalau berangkat nanti BPD biasanya sukses. Nah kemarin kayak ngobrolan dengan Jena. Jadi salah satu mantan ketua asosiasi BPD jadi anu, mantan pengurusnya jadi anu dan segala macamnya. Dan ini cakra kawah Chandra di mukanya emang dilatih dari BPD, dan beliau menjadi ketua asosiasi. Kita doakan cing sehat, Amin. cing jembari Cina, Amin. mungkin 2024 penakna duka tong penak di BPD tapi penak di dalam konteks yang lebih baik dan lebih bagus. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentuhun Kang Firman. Siap, sami-sami Pak Kades.